haram. Mm-mm. Terus Petrus bilang, tidak, saya tidak pernah makan haram. Ini maksudnya apa nih, ya kan? Akhirnya dijelasin lah dalam bla 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 sampai ayat ke bawah itu dijelasin bahwa kamu harus menginjil bukan keluar dari Yahudi. Jadi bukan ke Yahudi aja. Itulah maksud penglihatan binatang-binatang haram itu. Jadi dulu kan pada zaman dulu kan Yahudi sama non Yahudi kan beda banget lah ya, kayak yang tadi Bang Zuma jelasin. Makanya dikasih penglihatan sama malaikat, kamu harus menginjil ke orang Yahudi, karena memang tujuan Yesus ini buat bangsa lain juga, seperti itu Bang Zuma. Di ayat ini sih jelas intinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Apa kabarnya ini sobat diskusi lintas agamaku? Semoga dalam keadaan baik, selalu sehat dan penuh keberkahan. Baiklah, di kesempatan ini saya akan menyajikan diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia yang dipimpin oleh Bang Zuma, Bang Handi, dan para debater mujahid lainnya yang tergabung dalam Apologet Islam Indonesia, yang diskusinya begitu seru, menyajikan data yang valid, yang penuh penerangan, yang sangat terang benderang, yang mencerahkan wawasan berpikir kita untuk menemukan, melihat kebenaran yang sesungguhnya, menambah literasi dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan ini. Ayo sobatku, sebelum kita simak diskusinya, channelnya di subscribe, like, komen, semoga menjadi nilai kebaikan. Ayo langsung saja kita simak diskusinya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatkan wajah Yesus, mungkin Anda Oh, nggak bisa. dibutain atau Yesus berkata. dibisuin nanti ya, supaya Anda nggak Yesus komat-komat berkata. kamit di room menjelekan Yesus gitu. Nanti Yesus Anda akan berkata kena. di dalam, tunggu dulu, gini Papa Jahan, gini. Ya, Yesus mudah-mudahan. berkata di dalam Matius 23:4, sabar dulu. Yesus justru menasihati Bani Israel, bukan menasihati kalian. Kalian kan pengikut yang diduga palsu. Yang asli menasihati Bani Israel. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau pergi ke sana, atau Yesus ada di sana, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Sabar dulu Papa Jahat, sabar. Dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu Bani Israel, bahwa apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, maka seperti sinar yang memancar dari timur sampai ke barat, matahari akan gelap, bintang-bintang berjatuhan, bulan tidak bercahaya, dan seterusnya. Itu kalau aku. Tapi kalau yang palsu cuman mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Walaupun Ya, dia melakukan mudah-mudahan mukjizat. Anda bertemu dengan Yesus juga ya. Oh, seperti pasti Saulus, kiamat ya. kalau Yesus yang datang. Enggak. Kok Saulus Begini, Saulus Pak Jahat. ketemu Yesus Di dalam, nggak kiamat? saudara, dengarkan saya. 1 menit terakhir, habis itu Anda bicara sampai 5 jam boleh. Dengarkan. Ketika Yesus di Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bertanya. Baca Matius 24 nomor 3. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Oh, itu perbicaraan rahasia tuh. Itu pembicaraan pribadi antara Yesus dan muridnya. Ente kan bukan orang Yahudi. Ente bukan murid Yesus, tapi penyembah Yesus yang datang ke Paulus. Bedakan itu. Yesus anak Maria ditanya oleh muridnya orang-orang Yahudi, guru apa tanda kedatanganmu? Ayo, apa jawab Yesus? Tanda kedatanganku, 1, langit tidak bercahaya, matahari tidak bercahaya, matahari gelap, kemudian bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan
kuasa langit akan bergoncang, dan aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, lalu kemudian seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku, kata Yesus. Dia lanjutkan, kiamat, Yesus kan? lanjutkan sama kiamat. Berarti kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus yang asli, berarti sudah kiamat 2000 tahun yang lalu, Papa Jahat. Nah, Anda berarti nggak paham. Kan saya Nah, bilang, sekarang yang datang kepada ketika Paulus, Yesus ada nggak berkehendak tanda-tanda itu? untuk bertemu dengan Anda, itu nggak kiamat. Tapi Anda Kata siapa? Di mana dipakai dalilnya? untuk Yesus justru memberitakan berkata, kebenaran oh tidak Injil. bisa, itu iblis. Entah Anda Itu iblis, ini itu iblis. dibisukan, dilumpuhkan, Itu iblis. atau dibutakan Itu seperti iblis. Saulus. Saya nggak tahu iblis. itu kuasa Yesus. Itu iblis. Ya? Itu kuasa Itu Yesus. iblis. Makanya Karena Yesus berkata, berjaga-jagalah Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 23, Jikalau Yesus- jika ada orang berkata mengaku Maka Anda- bertemu dengan aku, ada di sini, Anda aku ada di sana. Kata Anda- Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sekarang begini, Papa Jahat, Ketika gini Yesus- Papa Jahat. Saya mau tanya samamu, biar diskusi kita bagus. Katanya giliran gua. Gini, Papa Jahat, gini, saya mau tanya samamu. Katanya giliran gua. Tolong kamu tunjukkan Jangan mute. kepada saya, tolong kau tunjukkan kepada saya datanya, Mute. tanda kedatangan Yesus. Apa Gua tanda mau jadi yang mualaf nih, terjadi? gua jangan banci dong. Dengar. Mualafin gua dong. Apa tanda-tanda, Mualafin saudara? gua. Enggak. Islam hanya butuh orang berakal Mualafin sehat. gua, Islam butuh orang yang Ayo, berakal. mualaf. Anda Ayo, turun mualafin kalau gua. Anda ini enggak kondusif, Anda turun. Mampus. Anda turun sederhana, tinggal dipencet kepalanya, tinggal diinjak bibirmu, udah turun. Kondusif dong. Saya aja sama Ade Hesti tadi ini pelan-pelan masuknya, dia terima kok. Yesus ditanya sama Bani Israel, Papa Jahat bukan Bani Israel. Yesus ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, dan seterusnya. Selain daripada itu, mau 1000, 2000, 1 miliar ada yang datang kepadamu mengaku Yesus, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Kalau ada yang datang kepadamu, aku Yesus, misalnya nih, Papa Jahat lagi tidur karena semalam habis judi, begadang sampai subuh, tidur. Datang ada yang ketuk pintu, tok 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 tok, pakai baju putih, jubah panjang, matanya menyala, di pahanya ada tato. Saya Yesus, aku datang memberikan mukjizat kepadamu. Nah, duduk, renungkan dulu, duduk, tenang, lihat matahari. Kalau matahari masih bercahaya, tidak gelap, bulan masih ada, bintang-bintang belum jatuh, artinya menurut Yesus itu bukan Yesus, itulah penyesat. Kalau kamu terima dia sebagai Yesusmu, berarti kau sebagai utusannya yang dipakai untuk menyesatkan orang lain, entah keluargamu, entah siapa. Pakai otak lah, masa Bible tidak ngerti sih? Makanya orang Yahudi tidak percaya Kristen, malah diludahi orang Kristen itu. Karena mereka tahu bahwa yang datang kepada Kristen itu adalah iblis. Karena Iya, kalau Bang yang Zuma. datang, Mesias yang mereka tunggu yang datang, kiamat. Gitu. Oke. Silakan. Kalau Bang Zuma, kalau masalah Yahudi itu ada dalilnya di dalam Wahyu. Yahudi yang diterima itu yang percaya Yesus. Dan itu sudah disebutkan juga 12 per suku itu 12.000 yang diterima. 100 dia total itu 144.000 dan nanti jadi Yohanes itu mendapat wahyu seperti itu. Jadi memang kalau yang Kiamat gak? sekarang ini memang belum percaya Yesus karena mereka kan sama seperti Muslim lah ya. Mereka tuh menganggap mereka tidak percaya adanya Yesus intinya seperti itu kan? Enggak, masalahnya gini, ketika ada yang menulis di Pulau Patmos mengaku bertemu dengan Yesus sang bintang timur gilang gemilang, terjadi nggak kiamat? Tanda-tanda matahari gelap, bintang jatuh dari langit, terjadi nggak? Iya itu nanti waktu mau kiamat. Berarti itu bukan Yesus. Bukan Yesus. Berarti, loh, kan Yesus mengatakan tanda kedatanganku. Bahkan kalau saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11,
Apa kata malaikat? Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit akan datang nanti ke bumi ini sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Ketika dia terangkat ke langit, sama lengkap tak dengan tubuhnya, dengan jasadnya? Lengkap. Berarti datang lengkap dengan tubuhnya, jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Pulau Patmos itu cuma suara. Yang datang kepada Paulus pun juga cuma suara. Itu Berarti itu wahyu, bukan Bang. Yesus. Gini Bang Zuma, jadi itu tuh Yohanes mendapat wahyu karena Yohanes itu kan paling dekat sama Yesus dan Yesus itu paling sayang sama Yohanes dari semua ke-12 muridnya. Dan Yohanes ini mendapatkan job yang sangat spesial dari rasul-rasul lain. Makanya dia Iya, silakan aja. dikasih penglihatan Silakan. gitu. Iya, silakan aja. Saya hanya berpegang kepada nasihat Yesus kepada muridnya. Kalau ada yang mengaku aku, tetapi tidak diikuti oleh tanda-tanda ini, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Itu artinya. Itu Bang Zuma ambil dari mana? Matius 24 nomor 3, nomor 23, 23. Sorry, Matius 24, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 25, nomor 24, nomor 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan seterusnya. Baik, berarti Bang Zuma percaya ayat itu? Saya percaya itu tulisan wartawan. Berarti Bang Zuma percaya ayat itu? Saya percaya itu tulisan penyelidik bernama Matius, meskipun kitabnya itu sebenarnya bukan murid Yesus yang menulis, tapi karena dia melakukan penyelidikan, ya saya percaya itu hasil penyelidikan orang yang kemudian menuliskan buku Matius itu. Berarti Dan Bang Zuma Al-Quran saya mengatakan, gimana? Berarti Bang Zuma Al-Quran saya percaya mengatakan, Yesus juga dong, karena ini kan yang ngomong Yesus. iya kan saya katakan hanya ada satu manusia suci yang diutus di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Kami beriman kepadanya. Di Al-Quran namanya Isa. Orang Yahudi dalam Talmud menyebutnya Yesua. Orang Kristen menyebutnya Esos, Yesus Kristus. Bukan 2 oknum, bukan 3 oknum, 1 oknum dengan cerita yang berbeda. Kalau orang Yahudi menyebutnya anak zina, anak haram. Kalau Kristen menyebutnya orang terkutuk yang menjadi Tuhan. Kalau Isa menyebutnya hamba Allah yang adalah Nabi Allah yang suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Makanya di awal tadi saya katakan Al-Quran datang untuk meluruskan segala fitnahan orang-orang terdahulu terhadap nabi-nabi Allah, nabi-nabi Tuhan yang datang. Difitnah, terkutuk lah, entah apa-apanya dibilangnya. Yang pasti bahwa Yesus yang datang ke tengah Bani Israel menasihatkan, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus bukan seorang pembohong, maka itu harus digenapi. Kalau itu harus digenapi, berarti ada pengikut Yesus Kristus. Kalau itu harus ada pengikut Yesus Kristus, maka siapa satu-satunya kandidat? Kristen. Nah, Kristen. Jadi Kristen ini menyembah sosok Yesus Kristus ini, menuhankan dia, menyetarakan dengan pencipta langit dan bumi itu ke atas perintah siapa? Yesus yang asli? Enggak. Yesus yang asli mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Berarti Yesus maunya dikenal sebagai utusan Bapa. Itu ajaran Yesus, final ajaran Yesus kepada pengikutnya. Sedangkan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus itu minta supaya dituhankan. Contoh, dia mengajarkan kepada Paulus, Paulus, beritakan kepada orang-orang bahwa untuk itulah aku datang agar aku dibunuh, agar aku dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Roma 14 nomor 9. Itu dari mana bisikan itu? Dari bisikan Yesus Kristus yang bukan manusia. Baca Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus bukan manusia? Sedangkan kedatangannya yang kedua saja dia masih manusia. Kata Yesus, ketika aku datang,
matahari tidak bercahaya alias menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak anak manusia di langit. Dan semua manusia akan meratap. Bagaimana tidak meratap? Matahari tidak bersinar, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Ya pastilah meratap, ngamuk. Manusia histeris, panik. Dan seluruh manusia akan melihat anak manusia berdiri di tengah-tengah langit. Anak manusia loh, kedatangannya aja sebagai anak manusia. Tapi Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia loh, tetapi dari Yesus Kristus. Nah, ketahuan dia terima Injil dari mana. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Jadi Paulus ini antikristus karena tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Coba baca di dalam Galatia 1 nomor 1 dan nomor penekanannya di nomor 11 dan nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi Yesus Kristus datang kepada aku. Tapi dia bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah Paulus. Dan siapa pengikutnya? Kristen. Iya, Seperti jadi itu. Petrus Ada sudah ST. sudah bilang nih Bang Zuma, Petrus memang Paulus itu ayatnya membingungkan. Jangan kan Bang Zuma lah ya. Orang-orang Kristen aja makanya banyak aliran itu karena Paulus. Jadi Paulus banyak jadi di sisi satu dia ngomong lain, di sisi lain. Nah Petrus itu bilang katanya jangan sampai orang berbicara di luar. Maksudnya di luar apa tafsiran yang memang maksudnya jangan ngomongin yang enggak lah. Karena nanti akan binasa kalau Petrus ngomongnya gitu, Bang Zuma, kalau di ayat kami. Jadi kami diingetin. Makanya saya no comment, kayak Rasul Paulus tuh nulis apa, lebih baik saya nyari yang lain lagi gitu. Kalau saya, jadi saya nggak ambil satu ayat, tapi ayat yang satu dikaitin ke ayat yang lain gitu, Bang Zuma. Kalau saya sih ngambil intisarinya aja. Saya pelajari dari Kejadian sampai Wahyu. Intisarinya segala firman yang engkau berikan. Artinya bukan comot-comot ayat. Segala firman, segala ayat, segala firman, segala sabda yang engkau berikan kepadaku telah aku sabdakan kepada mereka. Telah. Jadi semua firman yang Yesus terima dari Bapa telah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Dan setelah seabrek firman itu diterima seluruhnya, maka endingnya murid-murid percaya kalau dirinya hanya utusan Tuhan. Apakah salah muridnya menerimanya sebagai utusan Tuhan saja? Tidak. Malah Yesus meneguhkan, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku, Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus, segala firman telah disampaikannya, dan ketika orang itu menerimanya sebagai utusan Tuhan, maka orang itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Selesai. Nah, Yesus juga berpesan, waspada kepada Yesus Kristus yang datang kemudian dengan memakai, penyesat yang datang kemudian memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku siapa? Yesus Kristus. Berarti berbeda ajarannya. Kalau Yesus ajarannya dia hanya diterima sebagai utusan, tetapi Yesus Kristus mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Kolose 2 nomor 9. Dan itu 13 kitab Paulus semuanya diterima dari makhluk yang bukan manusia tersebut. Sedangkan Yesus adalah manusia. Ya, jadi ayat-ayat Bang Zuma, jadi ayat-ayat yang Bang Zuma pakai itu yang biar engkau mengenal satu-satunya Allah, yang engkau mengenal Yesus yang engkau utus, segala macam. Aku, Bapa lebih besar dari aku, ayat-ayat seperti itu. Yesus harus seperti itu, karena dia itu lagi menyamar sebagai manusia. Nah, Padahal kata dia- Anda, Dia itu kata padahal- Anda kan? Hah? Kata Anda kan? Bukan. Anda dapat ilmu dari mana itu kalau dia menyamar? Sedangkan Yesus berkata, Yesusnya loh yang berkata dalam Yohanes 8:42, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Bukan menyamar dia. Dia Dia lagi- datang atas kehendak Tuhannya. Kok nyamar?
Iya, dia nyamar Itu ilmu setelah Anda mendapatkan ilmu dari Paulus, Yesus itu Tuhan. Anda baca Bible, kok dia bisa mati, kok dia bisa netek, kok dia oh ternyata dia nyamar manusia pada saat itu. Itu karena Anda sudah menggabungkan antara Yesus Anda dengan Yesusnya Bani Israel. Sehingga Anda mencoba mencocok-cocokkannya dengan analogi akal-akalan. Itu dia sedang nyamar-nyamar. Oh enggak, Yesus tidak nyamar-nyamar. Dia benar-benar murni manusia. Makanya hidup kekal bisa diterima apabila mengenalnya sebagai utusan. Dia datang sebagai anak manusia, bukan nyamar-nyamar. Dan kedatangannya nanti yang kedua kalinya juga sebagai anak manusia, bukan nyamar-nyamar. Bang Zuma pernah baca Matius 25 ayat 40 nggak sampai 45? Matius berapa? Matius 25 ayat 40 sampai 45. Coba Anda bacakan kepada saya. Ya, baik, sebentar ya. Iya. Ya, mulai ini sih ayatnya agak panjang, cuman saya intinya aja ya Bang Zuma ya. Iya, nggak apa-apa. Karena di situ kan dia melemparkan ya ke dalam neraka kan ya. Silakan. Iya benar. Ya, jadi penghakiman terakhir ini ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya Ya, dan semua Iya. dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Jadi intinya di sini ada pemisahan domba dan kambing. Kalau domba itu maksudnya manusia-manusia yang baik. Kalau manusia-manusia yang jahat itu akan ditaruh di neraka. Jadi inilah yang saya baca, ayat 1 dikaitkan dengan ayat yang lain Bang Zuma. Jadi ayat Matius, nanti ayat Paulus, nanti Petrus. Jadi saya kaitkan sampai perjanjian lama, makanya saya percaya dia itu Allah. Karena ini yang bisa seperti ini hanya job desk Allah aja Bang Zuma. Oke. Saya tanggapi boleh? Boleh. Oke. Secara garis besar di situ bercerita tentang dua kelompok. Yang pertama domba, yang kedua kambing. Sekarang dua kelompok ini siapa? Yahudi dengan Islam kah? Atau Yahudi dengan Kristen? Ini maksudnya Kira-kira semua. Yahudi dengan Kristen enggak. Islam tidak masuk di sini. Iya, Yesus tidak masuk ke sini. Yesus tidak masuk. Kenapa Yesus tidak Islam tidak masuk? Kenapa? Coba Anda baca di dalam Yohanes 12 nomor 48. Masuk nggak Islam di situ? Enggak. Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, maka dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada nggak Yesus bercerita tentang Islam? Nggak ada. Ada nggak Yesus bercerita tentang kaumnya Nabi Muhammad? Nggak ada. Ini bercerita tentang kaumnya yang menerima firman-Nya. Ada yang menerima firman-Nya, ada yang tidak menerima firman-Nya, karena dia hanya datang kepada Bani Israel. Nah sekarang yang mengaku-ngaku kelompok daripada pengikut Yesus, Islam atau Kristen? Kristen. Kristen ini Yahudi nggak? Bukan Yahudi. Kristen ini di luar daripada Yahudi. Dia adalah pengikut Paulus, karena Paulus mengatakan, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, Galatia 2 nomor 8. Paulus mengaku dia diutus hanya orang-orang di luar Yahudi. Tapi ini ayat 32. Kalau Yesus datang kemudian, Ayat ya, 32. silakan. Ayat 32-nya lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa loh ini Bang Zuma. Bangsa yang dimaksud itu Bani Israel. Bani Israel. Tidak semua bangsa akan datang kepadanya, tapi Bani Israel. Semua bangsa ini bercerita tentang bangsa Israel. Bangsa Israel itu ada 12 suku bangsa yang sudah terpencar. Makanya dia katakan dalam Yohanes 10, masih ada lagi domba-dombaku di luar kandang ini. Domba yang dimaksud itu Bani Israel. Coba baca Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah semisal domba. Artinya Yakub domba,
keturunan Yakub adalah anak-anak domba. Jadi yang bergelar domba itu hanya Bani Yakub, sedangkan Kristen bukan Bani Yakub. Inilah yang dimaksud kambing. Coba saya uji dulu. Kita uji dulu. Ketika kemudian Yesus diberitakan ditelanjangin, Kristen mengiyakan atau tidak? Mengiyakan. Ketika Yesus itu disakitin, ditampar, ditombak, diludahin, ditelanjangin, ditonjok dan seterusnya, Kristen mengiyakan? Iya. Berarti Anda membiarkan Yesus itu menderita. Ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, kamu tidak melawat aku. Ketika aku di penjara, kamu tidak menyelamatkan aku. Malah kamu mengimani itu semua sebagai simbol keselamatan untuk kalian. Kalian membiarkan aku menderita. Kalau Islam tidak, kami membela dia. Bukan dia yang ditampar, bukan dia yang ditonjok, bukan dia. Kami memberikan kemudian keselamatan. Makanya dikatakan apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Bukan malah menambahi, menelanjangi, menampar dan menjadikan tumbal sebagai penebus dosa kalian. Saya udah tamat kalau Matius 25 ini, udah tamat. Belum lahir adik ini saya sudah tamat mempelajari data itu. Jadi yang dimaksud di sini adanya kelompok-kelompok yang mengaku domba, sehingga Yesus harus memilah-milah, memisahkan mana domba mana kambing. Oh, ini yang kambing, ini yang domba. Coba Anda lihat di Matius 7 nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami bermukjizat? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Itu siapa? Islam atau Kristen? Orang lain atau Kristen aja? Kristen aja. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Yang bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Kristen. Ya ente aja saudariku, jangan bawa-bawa kami, ente aja. Jadi Ya, antara Yahudi dan Kristen itu antara domba dan kambing. Yesus akan datang memisahkan antara domba dan kambingnya itu. Ya, Bang Zuma, Silakan. sorry, kita jangan lompat ke situ dulu. Nanti kita bahas itu ayat itu. Cuman tadi kan Bang Zuma bilang, Saudariku yang membawa ini Matius 25. Ya, silakan. ya jadi Syukran Kikocat, barakallah fik. Jadi kan tadi kan Bang Zuma bilang apa itu Yesus kan lapar, Yesus telanjang. Ini ayat ayat Yes. Matius 25 di ayat 37. Maka orang benar Iya. itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus, Iya. dan kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, kami memberi engkau tumpangan. Jadi mereka nanya gitu, kapan engkau telanjang Yesus? Kapan engkau lapar gitu? Kapan engkau? Yes. Akhirnya Yesus bilang, bila mana kami melihat, akhirnya dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi maksud ayat ini ialah orang-orang yang tidak menolong sesamanya, seperti itu. Jadi kasih, intinya kasih sih kalau di ayat ini. Bukan yang Yesus lapar atau telanjang, Bang. Bukan. Maksudnya dia kan mengatakan begini. Coba Anda lihat, periksa lagi datanya tuh. Dia mengatakan, dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Siapa yang paling hina di antara saudara Yesus? Yudas. Bukan seperti itu. Oh, tunggu. Harusnya, maksudnya, andai saja engkau kemudian berbuat baik kepada saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Harusnya jangan kau menuhankan dia. Jangan kau biarkan dia menjadi Tuhan, menjadi sembahan. Kasihan dia ini. Kenapa kalian justru membuatnya semakin menderita? Dia sudah hina, mati dalam keadaan menggantikan aku, mati dalam keadaan terkutuk, mati dalam keadaan bunuh diri, bla bla dan seterusnya. Tapi kalian tidak menolongnya, malah kalian menjadikannya sebagai sembahan, sebagai Tuhan. Itu maksudnya. Tapi kalau saudari saya mengatakan, oh tidak, itu kasih, boleh-boleh saja. Itu penafsiran. Tapi kembali, siapa yang domba, siapa yang kambing di antara Yahudi dan Kristen? Silakan Anda renungkan. Karena yang domba hanya Bani Israel. Coba kita lihat ya, di dalam Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat kulub tidak boleh masuk ke dalam kota kudus Yerusalem.
Kedua, Yehezkiel 44 nomor 9. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya Bani Yakub. Kira-kira bisa nggak dikategorikan Kristen ini sebagai domba? Nggak bisa. Bisa nggak disatukan dengan dombanya Yahudi? Nggak bisa, karena mereka tidak bersunat. Mereka najis, mereka tame, mereka orang-orang najis. Nggak boleh disatukan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu sebelum masuk ke bait suci, mereka mandi tahir, mandi junub, mereka membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, melepaskan terompah, melepaskan sendal sepatu, baru masuk ke dalam bait suci. Di dalam bait suci tidak boleh mereka itu berkulup, tidak boleh mereka makan babi, tidak boleh makan anjing. Mereka harus sujud di dalam bait suci. Kristen boleh nggak gabung di situ? Nggak boleh. Sedangkan di dunia ini aja antara orang Yahudi dan Kristen tak boleh satu rumah ibadah, apalagi mengenai surga. Israel baru nggak bisa, Kristen nggak ada tempat. Maka Kristen bukan domba. Kristen itu paling enaknya disebut kambing. Tapi kalau Yesusnya di waktu yang lain dia menyebutnya guguk, serigala. Seperti itu, saudari. Ya, iya Bang. Pelan-pelan aja kita. Iya. Jadi kalau di Bible, di keyakinan kami setelah Yesus datang ini kan adalah, jadi kan memang ada Yahudi maksudnya kayak sekarang nih Yahudi kan ada total 15 juta nih penduduknya kan, tapi yang percaya Yesus baru 161.000. Itulah yang dilihat sama Yesus nanti, bukan yang 15 juta itu, Bang Zuma. Jadi nanti kalau misalnya penghakiman terakhir itu Yesus yang akan menghakimi kan semua perbuatan baik dan benar. Tapi yang Yahudi diterima itu Yahudi percaya Yesus. Tapi kalau Yahudi yang 15 juta yang banyak sekarang ini, itu kan dia nggak percaya Yesus. Kalau bagi keyakinan kami, mereka tidak dapat keselamatan. Itu bagi keyakinan kami. Karena Yesus kan bilang kepada orang-orang Yahudi, barang siapa tidak melalui aku, kamu tidak bisa langsung ke Bapa. Kan ada kan, Yesus itu ngomong sama orang Yahudi pada saat itu. Iya, jadi kalau dikatakan domba dan kambing, itu juga tafsiran. Boleh-boleh saja, itu boleh benar. Lalu Kristen di mana? Jadi domba? Nggak mungkin. Satu-satunya, makanya saya katakan tadi, yang paling lembut disebut kambing. Tapi nggak mungkin, karena bukan kelompok domba. Kan Yesus mengatakan kepada muridnya yang Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Berarti ada domba palsu kan? Nah sekarang siapa yang palsu? Bani Israel atau Kristen yang domba palsu? Kalau bagi keyakinan kami yang tidak percaya Yesus, Bang Zuma. Kalau keyakinan kami, tidak. Bagaimana dengan kami yang percaya dengan Yesus yang adalah utusan kepada Bani Israel? Turunkan saya dulu karena saya kena teguran dari Cicik Jacob. Turunkan dulu. Sabar ya Dea, kena pelanggaran Bang Zumanya, nanti naik kembali. Sabar ya. Oh, oke. Terlalu seru. Oke, siap. Ya. Domba itu hanya Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bagaimana Kristen bisa jadi domba? Kristen bukan Bani Yakub. Sedangkan orang yang hidup sesama Yesus, bertemu dengan Yesus, memelas kepada Yesus, di dalam Matius 15 aja itu dikatakan sebagai guguk. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Jawab Yesus kepada mereka, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menghormat kepada Yesus, sujud kepada Yesus sambil berkata, Tuhan tolong aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan Yesus, namun bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Maka Yesus menjawab dan berkata kepada wanita tersebut, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Iman yang mana yang besar itu? Iman yang mengakui bahwa tidak layak makanan yang disediakan untuk Yahudi diberikan kepada non-Yahudi. Iman mana yang iman besar itu? Adalah yang mengakui bahwa anjing makan sampah dari meja Yahudi.
Itu yang dimaksud oleh Yesus. Maka anaknya sembuh. Jadi kalau ada orang yang kemudian percaya kepada Yesus, sesama dengan Yesus, bicara langsung kepada Yesus, memelas kepada Yesus, bahkan bersimpu di hadapan Yesus, meminta pertolongan kepada Yesus, dan Yesus hanya menyebutnya sebagai anjing, apalagi Anda, saudariku. Kurang percaya apa wanita itu tapi disebut juga anjing? Karena kenapa? Dia hanya untuk Bani Israel. Yang untuk Anda itu adalah iblis. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan dalam kitab Kejadian 3, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Apa maksudnya itu? Anda kan keturunan Adam, dan iblis juga punya keturunan. Jadi keturunan iblis akan kemudian datang kepada Anda juga. Jadi utusan yang datang kepada Anda itu adalah iblis. Karena iblis itu diutus kepada seluruh keturunan Adam. Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu yang terlontar dari mulutnya. Kenapa dia mengatakan pergilah? Ya, silakan. Kisah Para Rasul 10, Bang Zuma. Kisah Para baca Rasul 10. Ya, silakan. Ya, jadi di dalam Kisah Para Rasul 10 ini ayat apa? Ayat berapa? 30 terkait dengan Cornelius atau yang mana? Yang itu, ayat, iya betul, ya, Kisah Rasul 10 ayat 9 sampai 18. 9. Tapi ini kan agak panjang ya. Cuman ini mungkin Bang Zuma sudah baca ini belum, ayat ini? Sudah. Oh, sudah baca. Keesokan harinya ketika ketiga kemudian apa dibilangnya di situ ya, ketiga orang yang berada kemudian di kota Yope kira-kira pukul 12 itu sering ya. kita bahas itu. Iya, lalu ini kan Petrus ayat, menuju kemana itu, ke rumah doa kan, terus. Ya, jadi ayat ini kan menceritakan hewan-hewan haram. Jadi dikasih lihat di langit kan, ceritanya nih si Petrus lihat banyak binatang-binatang haram. Terus Petrus bilang, tidak, saya tidak pernah makan haram. Ini maksudnya apa nih, ya kan? Akhirnya dijelasin lah dalam bla 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 sampai ayat ke bawah itu dijelasin bahwa kamu harus menginjil bukan keluar dari Yahudi. Jadi bukan ke Yahudi aja. Itulah maksud penglihatan binatang-binatang haram itu. Jadi dulu kan, pada zaman dulu kan Yahudi sama non Yahudi kan beda banget lah ya, kayak yang tadi Bang Zuma jelasin. Makanya dikasih penglihatan sama malaikat, kamu harus menginjil ke orang Yahudi. Karena memang tujuan Yesus ini buat bangsa lain juga, seperti itu Bang Zuma. Di ayat ini sih jelas intinya seperti itu. Oke, baik. Ini kan penglihatan, betul? Iya. Nah, sekarang Yesus berkata apa di dalam Matius 24 nomor 24? Sebab Kristus palsu, Yesus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan memperlihatkan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan juga orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan ini? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau wahai Petrus dan ke-11 murid lainnya, dan satu di antaranya adalah iblis. Jadi kalau Petrus diceritakan dalam Kisah Para Rasul menerima penglihatan, kemudian diperintahkan untuk makan babi dan seterusnya, kan Yesus sudah mengatakan waspadalah, sebab dia juga akan menyesatkan orang pilihan, murid pilihan. Sedangkan di awal Yesus berkata kepada Petrus, Matius 10 nomor 5 nomor 6, jangan kau pergi ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Kalau besok kemudian ternyata Petrus justru ke bangsa lain, berarti tergenapi yang dimaksud Yesus. Dia juga, sang Yesus palsu juga akan menyesatkan murid pilihan juga. Harus tergenapi itu. Masa kalau sampai Anda percaya murid kepada Yesus, Bang Zuma, gimana? kalau murid pilihannya nggak mungkin disesatin dong Bang Zuma, apalagi masih ke-12. Matius 24 nomor 24. Coba Anda baca Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu, Yesus
nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya Yesus meminta muridnya waspada, waspada, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada. Siapa yang diminta waspada? Murid-murid pilihan. Karena murid pilihan itu akan menjadi sasaran. Jangankan murid pilihan, pasti ada ini paham betul betapa iblis gigih untuk menjatuhkan dan mencobai Yesus. Berapa kali iblis mencobai Yesus? Yesus, sembah aku. Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8 sampai nomor 13. Yesus, sembah aku akan memberikan segala kemegahan, segala kuasa dan kemuliaan dunia bila engkau menyembahku, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika iblis berkehendak memberikan kepada Petrus, bisa. Kenapa tidak? Itu sudah perkataan iblis di depan Yesus. Yesus aja dicobai, apalagi Petrus. Petrus bukan nabi, Petrus bukan rasul Tuhan, Petrus bukan pilihan Tuhan, hanya Yesus. Makanya ketika Yesus dicobai iblis, iblis gagal. Tapi apakah gagal ketika iblis datang kepada murid Yesus sementara Yesusnya sudah ada di dunia? Tidak gagal. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah ya kalian kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Jangan kamu percaya, karena dia sangat dahsyat. Dia mampu melakukan mujizat. Sekiranya kalian tertipu, kalian murid-murid pilihanku pun akan bisa tertipu olehnya. Itu kata Yesus. Jadi kalau Petrus tiba-tiba ada kemudian di Romawi menjadi paus di sana, itu berarti iblisnya berhasil dan membuat Yesus tergenapi. Begitu saudariku ya. Karena Yesus mengatakan ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke Romawi, jangan ke bangsa lain, jangan ke Indonesia, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Dalil. Itu Ya, dalil. saya ingin menambahkan aja nih Bang Zuma yang tadi Bang Zuma bilang Ya, kalau silakan. Yesus palsu yang datengin Paulus ya. Yes. Jadi di sini ada ayatnya Yesus bilang Markus 9 ayat 38 sampai 41 dan Lukas 9 ayat 50. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi kalau dia masih di pihak Yesus, jadi dia kalau dalam hal ini Paulus ini nggak ada melawan Yesus sih, Bang Zuma. Ada nggak? Bang Zuma bisa tunjukin nggak tanda-tanda si Paulus ini tidak di pihak Yesus? Karena ini dari Ada. Yesus, barang siapa tidak melawan kita, dia di pihak kita. Jadi siapapun dia, kalau dia tidak melawan, dia masih di pihak Yesus gitu. Kalau di sini Ada. di ayat ini. Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kata Paulus, Ya. kata Paulus di dalam suratnya dia, Filipi, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan itu. Lukas 16 nomor 17, Yesus berkata, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Betul sekali. Nah, Jadi- langit dan bumi sudah lenyap belum? Belum. Nah, kenapa Paulus melenyapkan Taurat? Ya, Demikian diskusi yang sangat seru yang kita sama telah saksikan. Begitu terang benderang kebenaran yang disampaikan oleh apologet Islam Indonesia yaitu Bang Zuma atas kebenaran di dalam berdiskusi bersama Oten ini. Semoga diskusinya lebih meyakinkan kita, menguatkan keimanan dan ketakwaan di dalam pengabdian kita kepada Sang Maha Pencipta. Sebelum saya akhiri, terima kasih saya ucapkan kepada sobat diskusi yang telah mensubscribe, mendukung channel ini. Semoga semakin berkembang dan semakin bermanfaat buat kita semua, dan semoga menjadi nilai kebaikan.
atas segala perhatian dan dukungan sobatku. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi perjumpaan kita hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.